Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lara Triuni dengan NIM 18036057 dengan dosen pengampu Pak Umar Kalmar Nizar, SSI, MSI, PhD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis zeolit dari tongkol jagung sebagai adsorben logam timbal Pb. Yang pertama, latar belakang logam Pb, logam berat ini dapat menyebabkan pencemaran serius terhadap lingkungan serta mempunyai sifat racun yang sangat berbahaya dan akan menyebabkan penyakit serius pada manusia. Logam Pb ini terdapat pada limbah cair. Logam Pb yang berupa logam berat yang terdapat dalam limbah cair ini berupa kation yang nanti akan diserap di permukaan absorben sehingga konsentrasi dari logam berat ini dalam larutan akan menurun. Yang kedua adalah tongkol jagung. Tongkol jagung ini memiliki kandungan senyawa kimia SiO2 20,6%, air 10%, selulosa 36,48%, hemiselulosa 28,86%, dan lignitnya 3,16%. Kandungan tongkol jagung setelah diabukan meliputi silika 74,56%, B2O5 4,94%, CaO-nya 3,86%, MgO-nya 4,88%, K2O 3,97%, Na2O-nya 4,24%, dan Fe2O3-nya 3,58%. Tongkol jagung ini berasal dari jagung yang akan dimanfaatkan sebagai sumber silika pada pembuatan zeolit sehingga kita dapat meningkatkan manfaat dan nilai ekonomisnya. Nanti tongkol jagung akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat zeolit. Selanjutnya tongkol zeolit yang dapat disintesis dari limbah tongkol jagung ini akan terjadi proses hidrotermal. Proses hidrotermal ini adalah pemanasan di dalam tempat tertutup dengan menggunakan medium air, di mana sistem tertutup ini akan mengakibatkan suhu dan tekanannya akan tinggi. Zeolit juga memiliki kemampuan reversible yang dapat menyerap, melepaskan ion, dan molekul airnya akan sangat tinggi. Maka zeolit ini memiliki kemampuan sebagai penukar ion dengan kapasitas yang sangat besar. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik zeolit yang dihasilkan dari tongkol jagung dengan metode hidrotermal. Yang kedua, untuk mengetahui adsorptivitas zeolit sintetik terhadap logam berat timbal Pb. Selanjutnya adalah manfaat penulisan. Manfaat dari penulisan ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penanganan limbah tongkol jagung yang selama ini membahayakan lingkungan, dan nanti hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pencemaran logam berat seperti logam timbal Pb terhadap lingkungan ini. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah tongkol jagung. Tongkol jagung mempunyai kandungan secara umum
mengandung banyak serat kasar yang berupa selulosa, semiselulosa, lignin, dan selulosa. Dan senyawa kimia yang terkandung dalam tokol jagung seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah zeolit. Zeolit merupakan padatan kristal mikropori yang tersusun dari tetrahedral Lo4 dan Si-O4 membentuk kerangka struktur. Seperti yang terdapat pada gambar, ini merupakan struktur umum kerangka zeolit. Zeolit ini dapat dimanfaatkan secara luas sebagai absorben limbah pencemar lingkungan. Karena ini kemampuannya memisahkan spesies-spesies sesaran melalui prinsip penukaran ion. Zeolit juga dapat digunakan sebagai absorben untuk menurunkan kadar logam berat dalam larutan melalui proses absorpsi. Pada pembuatan zeolit ini digunakan metode hidrotermal. Hidrotermal merupakan proses kristalisasi dalam sintesis zeolit. Pengolahan zeolit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tahap preparasi. Di tahap ini kita akan mendapatkan zeolit yang siap diolah. Tahap ini meliputi pengecilan ukuran dengan melakukan pengayakan. Yang kedua adalah tahap aktivasi. Tahap aktivasi bisa dilakukan dengan aktivasi pemanasan. Aktivasi pemanasan ini dilakukan preparasi zeolit yang akan dikeringkan dalam pengeringan putar dengan suhu 230 derajat selama 3 jam. Bertujuan untuk menguapkan air yang terperangkap di dalam pori-pori kristal zeolit, sehingga luas permukaannya bertambah. Yang kedua, kita melakukan dengan cara penambahan reaksi kimia basa yang berupa NaOH dan asam berupa HCl. Tujuannya adalah untuk membersihkan permukaan pori, membuang senyawa pengotor, serta mengatur kembalinya letak atom yang dipertukarkan. Selanjutnya adalah absorpsi. Absorpsi adalah penyerapan bahan atau senyawa tertentu pada permukaan padat. Itu absorben. Beberapa metode kimia untuk menghilangkan logam berat di dalam limbah ada berupa absorb, pertukaran ion atau ion exchange, dan pemisahan menggunakan membran. Namun proses absorpsi lebih banyak dipakai dalam industri karena mempunyai keuntungan, yaitu lebih ekonomis dan juga tidak menimbulkan efek samping yang beracun, serta dapat atau mampu menghilangkan bahan-bahan organik. Absorpsi terbagi dua. Yang pertama adalah absorpsi fisika. Dalam absorpsi fisika ini terjadi pada temperatur rendah, dan dengan bertambahnya temperatur jumlah absorpsi pun berkurang. Yang kedua adalah absorpsi kimia. Dalam absorpsi kimia ini, molekul-molekul akan terabsorpsi pada permukaan bereaksi secara kimia. Karena terjadi pemutusan ikatan, maka panas absorpsi mempunyai kisaran yang sama seperti reaksi kimia, yaitu sekitar 20,92 kJ mol. Selanjutnya adalah logam berat Pb. Logam berat Pb atau timbal dapat menyebabkan pencemaran. Salah satunya pencemaran logam Pb pada air yang dapat menurunkan kualitas air. Penurunan kualitas air ini disebabkan adanya zat pencemar, baik berupa komponen-komponen organik maupun anorganik.
Logam PB juga mempunyai toksisitas yang tinggi terhadap manusia. Maka dilakukan pengolahan terhadap limbah PB ini dengan cara absorpsi. Di sini zeolit digunakan sebagai absorben. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, banyak salah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.